Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi di sini kami akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah JST atau Jaringan Seraftiran. Jadi di sini kami mengambil judul berupa klasifikasi sayuran menggunakan metode CNN. Next. Sebelum memasuki ke penjelasan materi, jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami di mana yang pertama terdapat Indra Rahmatullah dengan NIM 9040. Kemudian yang kedua terdapat Tiki Yakub Pranoto dengan NIM 19085. Kemudian dengan saya sendiri dengan Rizal Mahmudul Abidin dengan NIM 19093. Next. Untuk poin pembahasan yang akan kami sampaikan di sini terdapat 4 pembahasan. Poin pertama di sini terdapat tujuan, dataset, metode, dan demo program. Next. Untuk poin pertama yang berupa tujuan di sini akan dijelaskan oleh saudara Indra Rahmatullah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sini ada tujuan, di mana tujuan kami menggunakan untuk membuat model jaringan secara tiruan yang dapat mengenali objek dan melihat nilai akurasi dari klasifikasi yang dilakukan pada dataset yang kami pilih, yaitu dataset sayuran. Masih belum kamu pick. Baik, selanjutnya adalah dataset. Dataset ini terdiri dari 3 buah folder test, train, validation. Masing-masing folder tersebut terdiri dari 15 kelas sayuran dengan total file 21.000. Next. Kemudian untuk poin yang ketiga terdapat metode, di mana metode yang kami ambil di sini kami menggunakan metode CNN atau Convolution Neural Network, di mana CNN ini merupakan salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. Di mana metode CNN ini bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali suatu objek pada sebuah citra gambar. Next. Untuk yang terakhir di sini terdapat demo program. Untuk penjelasan demo programnya, yang pertama di sini saya akan serahkan kepada saudara Tiki Yakub Pranoto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Masih diingat di. Baik, selanjutnya terdapat fungsi yang digunakan untuk menghubungkan ke Google Drive atau connect ke Google Drive. Di sini terdapat fungsi yang digunakan untuk menghubungkan Google Drive dengan Google Colab. Selanjutnya terdapat fungsi yang dimana digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan akun Kaggle API-nya. Selanjutnya, terdapat kode yang digunakan untuk mendownload dataset dan kode yang digunakan untuk membuka direktory. Berikutnya, mengimport library-library yang akan dibutuhkan dan selanjutnya memuat salah satu citra selanjutnya yaitu memuat salah satu citra dari masing-masing kelas yang ada dan menjadikannya sebagai sebuah tensor. Selanjutnya citra akan ditampilkan seperti yang terlihat pada layar. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Indradi Rahmatullah. Baik, setelah dilakukan data exploration, kemudian kita akan menggunakan dataset documentation. Untuk itu, untuk mengolah, di mana yang pertama itu ada rescale. Di sini lakukan proses rescaling warna dari 0 hingga 255, di mana ini akan dinormalisasi ke dalam bentuk tipe data plot, yaitu 0 hingga 1. Kemudian dilakukan rotation range, di mana dilakukan rotasi secara acak sejauh rentang terbesar, yaitu 20 derajat. Kemudian dilakukan perbesaran dengan rentang 0,2. Kemudian ada pemangkasan dengan 0,2 ukuran asli dari citra. Kemudian tidak memberikan rentang pergeseran lebar, pergeseran tinggi, dan tidak melakukan pembalikan vertikal. Kemudian yang terakhir yaitu dari data augmentation, yaitu melakukan fill mode dengan mode nearest.
Kemudian kita akan melakukan load dataset menggunakan library dari TensorFlow itu yaitu library data generator. Di sini dilakukan target untuk ukuran citra untuk jadikan bentuk tensor yaitu pada ukuran 224 kali 224. Kemudian akan digunakan mode kategorikal karena dataset terdiri dari kelas yang berbeda. Pada hasil runningnya ini ditemukan ada 15.000 gambar dengan jumlah 15 kelas dan juga ada 3.000 gambar dengan jumlah 15 kelas. Udah lanjut, di sini digunakan untuk menyimpan indeks kelas yang akan digunakan sebagai map untuk testing. Nah, pada sini yaitu ada 15 kelas dengan nama-nama sayur yang berbeda seperti bin, background, dan sebagainya. Kemudian kita akan membuat callback function, di mana callback function ini dilakukan untuk melakukan stop jika epoch melakukan stuck, tidak ada perubahan akurasi maupun loss sebanyak 10 kali. Dan selanjutnya ada membuat sequential model. Di sini untuk model sequentialnya hanya menggunakan dengan meload library dari keras itu sendiri dengan memanggil fungsi layers dengan konvolusi 2D. Di sini 32 dengan batch size-nya dengan ukuran 3 kali 3. Dan dilakukan pemanggilan library lagi dengan ukuran batch size yang berbeda-beda. Dan dapat dilihat di sini dengan hasil runningnya. Kemudian lanjutkan di mana sel ini mengcompile model yang sudah dibuat dan memberikan loss function serta optimizer yang dibutuhkan. Di mana optimizer yang kami gunakan itu yaitu RMS Prop. Kemudian lanjut kepada sel berikutnya, di mana sel ini berfungsi untuk melakukan training model dengan data train dan validation. Kemudian memberikan jumlah maksimum epoch yang dilakukan untuk memberikan callback function, di mana epoch yang akan dilakukan sebanyak 60 kali. Dan dapat dilihat di sini, epoch yang telah berjalan hingga 18, di mana epoch 18 ini berhenti karena tidak ada perubahan sebanyak 10 kali berdasarkan callback function yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian pada sel selanjutnya yaitu menyimpan model terakhir sesuai dengan pemberhentian callback yang terjadi. Kemudian proses selanjutnya itu melakukan plotting, yaitu melihat grafiknya, di mana jika grafiknya pada grafik loss ini, jika grafiknya turun berarti itu berhasil baik, dan pada grafik akurasi jika dia naik terus dengan stabil yaitu modelnya baik. Kemudian sini ada fungsi untuk save comparison historinya untuk meng-save-nya ke dalam bentuk CSV. Kemudian lanjut, di mana melakukan plotting untuk menampilkan grafik perubahan loss dan akurasi pada proses training lagi. Karena proses ini kami menggunakan data testing. Kemudian lanjut, dilakukan print untuk melakukan identifikasi data, di mana datanya ini terdapat 3.000 data image dengan ukuran vektornya itu yaitu 224 kali 224 dengan bentuk 3 dimensi. Dan selanjutnya itu di sini merupakan sel untuk membuat model yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu base fall loss. Dan lanjut, di mana sel ini melakukan prediksi tes sensor. Kemudian melakukan print dari hasil tes tensor sebelumnya itu, di mana di sini didapatkan dengan hasilnya itu yaitu 97% akurasi yang didapatkan dari 3.000 data image yang ditesting. Kemudian untuk proses yang terakhir yaitu melakukan plotting ke dalam bentuk confusion matrix dari proses akurasi sebelumnya. Di mana pada confusion matrix ini sendiri pada garis Y-nya ini yaitu merupakan aktual datanya dan yang di bawah ini merupakan prediction-nya. Di mana untuk dari persebarannya ini terlebih hampir semuanya ini prediksinya itu tepat dengan data aktualnya yaitu pada 200 walaupun beberapa ada yang sedikit miss. Dan yang terakhir ada pun kesimpulan dari tugas ini yaitu yang pertama ada algoritma CNN adalah algoritma yang cukup baik untuk digunakan dalam pembuatan model jaringan secara tiruan untuk melakukan pengenalan objek. Dan yang kedua yaitu model yang sudah dibuat memiliki tingkat akurasi yaitu di atas 90% yaitu 97%. Presentasi ini sudah sangat baik untuk diimplementasikan. Dan kesimpulan terakhir yaitu penggunaan callback function memberikan waktu pembuatan model lebih efisien karena memberhentikan epoch lebih awal dan tidak memakan banyak waktu. Mungkin itu saja untuk demo program yang dapat saya jelaskan dengan Vicky.
Sisanya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Indradi Rahmatullah dan Piki Yaakob Pranoto atas penjelasan kode yang sudah disampaikan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.